Sungai Citarum adalah sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sungai dengan nilai sejarah, ekonomi, serta sosial yang sangat tinggi sejak tahun 2007. Jutaan orang menggantungkan hidupnya secara langsung di sungai ini. Memiliki panjang sekitar 300 km, sungai ini sudah cukup lama mengalami pencemaran. Ada banyak pabrik yang berdiri dan membuang limbahnya ke sekitaran aliran Sungai Citarum ini. Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia memulai proyek revitalisasi Sungai Citarum ini dengan tujuan untuk mengembalikan keasrian serta keindahan Sungai Citarum. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memulai program revitalisasi sungai yang dinamakan Citarum Harum sejak tahun 2021. Ridwan Kamil menerjunkan Satgas Citarum Harum yang terdiri dari pasukan TNI untuk membantu jalannya program revitalisasi Sungai Citarum ini. Salah satunya adalah Sektor 8 yang terletak di Jalan Darolin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan Sektor 8, Kolonel ARM Nur Samsudin memaparkan rencana serta rancangan konsep untuk memperindah dan mempercantik bantaran Sungai Citarum, khususnya pada Sektor 8 ini. Awalnya ya memang ada perintah dari atas, baik itu dari gubernur maupun dari Pangdam. Artinya selain menjaga ekosistem di daerah aliran sungai, kita diharapkan bisa merubah mindset Sungai Citarum ini bisa menjadi satu tempat masyarakat untuk ya melepas lelah, kemudian melihat keindahan Citarum itu sendiri. Sehingga berangkat dari situ, saya selaku dan Sektor 8 ini mencari kira-kira Sektor 8 ini mana yang pantas. Nah, alhamdulillah ketemu di Darolin ini, di subsektor 3 ini, insya Allah ke depan akan bisa menjadi tempat yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Kemudian untuk rencana yang ada di bantaran Sungai Citarum ini Pak, rencananya ini akan seperti apa sih Pak wujudnya nanti untuk masyarakat? Kalau kita lihat ini ada kayak semacam jogging track atau dengan dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Harapannya nanti akan seperti apa? Ini kan konsepnya kita jadikan ya, kalau nama ininya Taman Ikon Sektor 8, tapi konsep saya di sini saya membuat ruang terbuka hijau juga. Iya. Kemudian kami kasih fasilitas yang pertama jogging track. Ini yang awalnya saya berpikir ke situ, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan jogging track ini untuk olahraga, baik itu bisa lari ataupun mungkin jalan. Dan kebetulan lokasinya ini kan tidak kena matahari secara langsung, ada pepohonan ini kan sangat menunjang. Segar juga ya. Ya betul itu. Sejuk ya. Terus nanti saya kasih juga tempat nongkrong seperti yang kita pakai ini. Dan juga nanti ada beberapa titik untuk mainan anak-anak, karena masyarakat di Darolin ini kan bisa kita katakan belum memiliki tempat yang nyaman untuk mereka berkumpul dengan keluarganya, ataupun mereka untuk ya kalau orang Jawa bilang ngomong lah ya, ngajak anak-anaknya bermain yang murah meriah gitu. Iya. Gitu. Iya. Kalau Sundanya ngasuh. Mungkin lebih ini ya tempat rekreasi secara gratis gitu. Betul. Memang kita buat konsepnya ini gratis. Iya. Yang penting mereka bertanggung jawab terhadap sampah aja kita. Iya. Tuntutannya hanya itu. Iya. Kemungkinan fasilitas publik lain yang lain apa saja Pak yang akan direncanakan untuk dibangun di sektor 8 ini? Kalau fasilitas publik untuk yang di sini di Darolin ini ya tempat duduk santai, kemudian mainan anak-anak dari mulai perosotan, kemudian ayunan, jungkitan. Nanti akan kami cari wahana-wahana yang cocok untuk di sinilah kira-kira. Termasuk gitu. di sini juga ada lahan parkir ya yang akan disediakan. Kalau mungkin. lahan parkir kebetulan di belakang ini diizinkan oleh Pak Iwan pemilik lahannya, sehingga biar kelihatan bersih dan tidak kumuh. Awalnya kumuh, nanti akan kita buat tempat parkir untuk khususnya sepeda motor. Ya, termasuk toilet juga Pak. Toilet, musola kita siapkan. Kemudian ini Pak, mungkin kalau misalkan ada sebagian dari masyarakat mungkin yang ingin memanfaatkan lahan usaha, apakah nanti akan diizinkan? Kalau lahan usaha, misalkan buka warung misalkan gitu ya, warung jualan. kecil gitu. Nanti kita lihat
kita tata lah istilahnya. Iya. Tapi masih ke depan. Kalau untuk sekarang ini saya belum berpikir ke sana, tapi yang jelas saya akan melihat perkembangan ke depannya. Kalau semakin banyak masyarakat, publik sudah semakin senang datang ke sini, otomatis dia butuh faktor sarana pendukung yang lain, diantaranya jualan ya. Mungkin nanti akan saya jadikan pertimbangan dalam arti ya tetap tertata. Tetap tertata ya. Kemudian untuk membangun fasilitas ini Pak, mungkin dari segi koordinasinya itu seperti apa Pak? Dan saya pikir itu akan ada kerjasama dengan instansi-instansi terkait atau bagaimana? Kalau untuk bangun, untuk tempatnya yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan BPWS dan BPWS, welcome dalam arti silakan. Kemudian pemanfaatan lahan yang warga juga Pak Iwan juga sudah izinkan. Ya. Kemudian untuk material dalam hal ini dukungan-dukungan dari masyarakat sekitar juga ada yang ikut berpartisipasi. Pelaku usaha juga melihat ini hal yang positif, mereka juga istilahnya respect lah. Untuk menjaganya ini Pak, mungkin ada tidak komunikasi dengan warga setempat atau dari pihak desa mungkin agar ikut memelihara taman ini kalau sudah dibangun. Untuk sekarang ini saya belum laksanakan karena sifatnya masih pembangunan, jadi saya belum melibatkan warga, tetapi nanti setelah jadi, mengingat kedepannya Citarum juga batasnya 2025, sehingga perlu juga saya mengajak masyarakat secara pelan-pelan, karena biasanya kalau mereka tidak ikut membuat, mereka ini tidak ikut, rasa memilikinya kurang, tapi pengennya menguasai gitu. Nah itu, ini bahasa masih istilahnya itu yang saya harus hati-hati. Oke Pak, mungkin segitu dulu Pak. Terima kasih. Ada tambahan mungkin? Mungkin gini lah Pak Yayan, Ya, sama. gimana? Maksud saya ini kan sedang proses nih untuk Taman Ikon Sektor 8 yang kemungkinan masyarakat juga harus tahu, khususnya warga sekitar, bahwa proses membuat ini tidak mudah gitu. Jangan sampai nanti tahunya setelah jadinya saja. Kalau jadi udah pasti buat mereka. Iya. Nah, selama masih proses ini mereka juga biar tahu bahwa Satgas yang ada di sini semuanya bekerja untuk mensukseskan pembuatan fasilitas publik, fasilitas umum yang ada di wilayah sektor 8, khususnya di bantaran Citarum ya. Jadi masyarakat bisa melihat, oh ternyata prosesnya seperti ini. Kalau cuma jadinya aja kan gak asik lah, betul nggak? Jadi biar sama-sama merasa punya memiliki gitu. Karena kan Satgas Citarum juga tidak selamanya akan ada di sini. Jadi masyarakat atau warga harus bisa merawat, khususnya jaga kebersihan. Itu mungkin tambahannya. Seperti itulah. Mungkin dari Pak Aseng nanti cukup. Jadi kalau saya tambahkan ya, kalau untuk perawatan kita juga sudah membuat perencanaan dengan saya bangun posko, musola, toilet, ada tempat untuk tinggal anggota yang rumahnya jauh. Nah ke depan ya harapan saya tidak menyerahkan sepenuhnya kepada warga, karena kalau diserahkan sepenuhnya itu bukan saya tidak percaya, tetapi hanya mau enaknya saja. Biasanya kan warga kan karena tidak membuat, jadi taunya menikmati aja gitu. Tapi begitu dihadapkan dengan perawatan dan sebagainya, ini kelihatannya masih kesadarannya masih harus kita bina. Nah nanti akan saya tempatkan anggota di sini, kita serah terimakan kepada dan sektor berikutnya, sehingga kesinambungannya itu ada. Terserah nanti sampai kapan ya kita lihat aja berjalannya waktu gitu. Tapi tentunya Pak Nur selaku dan sektor mungkin kedepannya akan ini kan dijadikan untuk selamanya nih. Ya. Taman ini untuk kepentingan masyarakat, warga yang menikmati. Tentunya kan Satgas juga tidak mungkin seterusnya di sini. Ya. Nah, pesan untuk dan sektor sendiri untuk terhadap warga nanti kemudian hari ke depan tentu seperti apa? Mungkin biar juga masyarakat atau warga tahu dalam hal ini kan yang sudah ada harus lebih dirawat tentunya ya. Tentu kalau masih ada Satgas pasti terawat. Kedepannya bila mana Satgas itu sudah tidak ada atau ditarik atau program Citarum Harum ini dianggap selesai, tentu kan semua
harapannya seperti apa kira-kira nih Komandan? Ya harapannya kalau sampai 2025 nanti selesai, tidak ada perpanjangan untuk Satgas ini, ya tentunya mau tidak mau harus kita serahkan kepada masyarakat. Tentunya makanya mulai sekarang saya tidak berani langsung menyerahkan karena ini masih proses. Nanti dengan berjalannya waktu mereka akan kita pelajari kira-kira personalitinya siapa sih yang pantas untuk kita tunjuk di sini. Intinya harus diedukasi dulu ya, masyarakatnya. Betul. Itu. Jadi tidak bisa saya langsung menyerahkan, oh Pak RT, Pak RW, kita harapkan kita cari warga yang betul-betul bertanggung jawab lahir batin, sehingga taruhlah misalkan tidak menghasilkan secara finansial, mereka masih tetap setia dalam merawatnya itu. Artinya kedepannya mungkin dilihat lagi dari personalitinya dulu ya. Ya. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan dan bisa dipercaya. Ya. Nah, kira-kira kedepannya nih Komandan kalau sudah jadi, selain Jogenggrek dan lain-lain, apa mungkin ada niat nggak untuk melakukan taman ini dijadikan bukan hanya sebagai pasu-pasu saja, tapi mungkin ada ruang edukasi, tempat belajar, tempat apa gitu? Kalau kita paling ruang belajar terbuka bisa di sini dibuat bisa. Tapi kalau ruang belajar seperti bentuk bangunan, karena ini konsepnya di bantaran, tentunya kan tidak boleh. Itu. Tapi kita upayakan ada kelas lapangan istilahnya kalau di dalam pelajaran prajurit itu. Iya betul. Sehingga kan anak-anak SD SMP bisa dia belajar di sini dengan gurunya, entah materinya apa, pengenalan alam atau sebagainya itu. Artinya belajar Bisa. sambil bermain. Ya bisa itu. Lebih mengena justru Iya, Komandan. betul. Iya, sambil memahami Begini. tentang aliran sungai, Ya, bisa. kondisi ekosistemnya sungai Ya. itu seperti apa. Bagus. Jadi, ilmu pengetahuan alam mungkin Betul. bro. Ada nanti upaya untuk mading-mading Komandan? Hah? Untuk mading mungkin? Kemarin kita Sebagai ruang ini informasi. ditawari sama Yayasan Buddha Suci ya. Iya. Itu kalau diizinkan Pak, boleh nggak saya sumbangsih mainan anak-anak dan sebagainya. Tapi nanti ada pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Ya tentunya saya akan mempelajari dan melihat dulu, Iya. dan itu sangat bagus sebenarnya. Jadi kalau saya perhatikan gini, Komandan, taman kan pasti untuk ruang publik. Ya. Selama yang saya lihat taman ini dari ujung-ujung belum ada yang mading seperti ya anggaplah untuk edukasi sebenarnya, Ya. agar yang menikmati di taman tersebut bisa lebih dulu membaca. Mungkin itu. Insya Allah itu sudah ada dalam rencana saya, cuman saya mencari konsepnya ini karena tempatnya di Daraulin. Mungkin orang kan berpikir apa sih Daraulin ini? Ya. Sejarahnya bagaimana? Nah, nanti akan kita tanyakan pada tokoh-tokoh sini. Kalau Daraulin. Daraulin, ya kan, Dara itu kan gadis, Gadis. Ulin kan pulang, ya kan? Main Gadis yang ya. suka main. Ya. main. Jadi Gadis Tempat yang main sering gadis. main. ya, Tempat main gadis. sehingga jangan sampai salah arti dan salah pemanfaatannya kan. Yang bahaya ini salah arti sebenarnya. Sehingga pemanfaatannya pasti juga salah kalau salah mengartikan kan gitu. Ya, mungkin harapan saya selaku wartawan Citarum juga Komandan, semoga apa yang dilakukan oleh dan sektor di teritorial sektor 8 ini khususnya untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk kepentingan publik dengan nilai positif tinggi, semoga saja bisa membangkitkan semangat dan membangun lagi jiwa kesadaran yang lebih tinggi Ya, akan masyarakat. artinya pentingnya lingkungan bersih dan pentingnya menjaga sungai. Apalagi sekarang sungai itu sudah tertata dengan lumayan baik. Jadi mungkin kesan saya seperti itu terhadap dan sektor. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dan sektor juga menjadi nilai ibadah yang tinggi. Yang Amin. diharapkan semuanya mendapatkan berkah. Amin. Mungkin seperti itu Komandan. Ada lagi tambahan dari Pak Yayat? Mungkin cukup segitu dulu Komandan. Terima Ya, kasih. Atas kedatangannya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya di wawancara sama Jabar Express. Terima kasih.